Oke, jadi semuanya perkenalkan, nama gue Ilham Ramadan dari Teknik Elektro 2022. Di kali ini gue oke. Sebelumnya gue terima kasih dulu untuk Akpro udah ngasih gue kesempatan gitu buat asistensi Pismek. Mungkin bisa langsung kita mulai aja ya. Oke. Jadi mungkin ada beberapa hal yang harus kalian perhatiin dalam UTS itu, ada beberapa hal. Yang pertama, mungkin kalian harus merhatiin penggunaan aturan angka penting gitu. Ada beberapa dosen yang nggak peduli sama aturan angka penting. Ada juga dosen yang memperhitungkan aturan angka penting pada perhitungan kalian. Jadi kayak Pak Widya, terus dosen gue sendiri, Jaka Fajar, itu dia harus menggunakan aturan angka penting gitu dalam perhitungan akhirnya. Terus ada juga dosen yang nggak peduli gitu. Setahu gue Pak Wim, kalau dosen kalian Pak Wim, dia itu nggak peduli sama angka penting, yang penting proses berpikir kalian itu benar gitu. Terus yang kedua, jangan lupa bawa kalkulator supaya cepat kerjanya. Terus yang ketiga, cheat sheet. Jangan lupa cheat sheet. Oke, mungkin untuk yang angka penting gue pengen review sebentar gitu untuk kalian yang dosennya harus pakai angka penting. Oke. Jadi angka penting itu aturannya ada dua itu yang utama, penjumlahan dan pengurangan, terus sama perkalian dan pembagian. Ini yang paling penting sih buat UTS kita. Untuk penjumlahan dan pengurangan itu, penulisan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan hanya boleh memiliki satu angka ragu-ragu. Jadi secara simpel gitu, dibulatkan ke angka penting yang paling sedikit. Jadi contoh nih, 5.000, dia punya satu angka penting, ditambah 789,23. Itu dia punya 5 angka penting. Nah, hasilnya itu kan sama dengan 5.789,23. Nah, ini kita bulatkan menjadi satu angka penting, menjadi 6.000. Oke. Untuk perkalian dan pembagian, kurang lebih sama. Jumlah angka penting pada hasil akhir itu harus mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Contohnya, 3,54 ada 3 angka penting dikali 2,3679 punya 5 angka penting. Hasilnya itu 8, bla 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 bla, ada 8 angka penting. Nah, ini kita bulatkan jadi 3 angka penting aja, 8,38. Oke. Jadi sumber soal yang gue bahas kali ini tuh dari Diktat Ismek IMEF TWI 2023. Bisa kalian akses di linktree/akproime 2023. Ada 8 soal, ngerjainnya 100 menit. Oke. Ini yang nama bulatan ya, angka penting, pembulatan. Iya, benar. Oke. Wait. Jadi sumber soalnya itu dari Diktat Ismek ya, tadi gue udah kasih tahu. Langsung mungkin pembahasan soal nomor 1. Yang nomor 1 itu sebuah alat pengering mesin cuci berputar pada kecepatan 900 putaran per menit dan diperlambat sehingga berputar pada 300 putaran per menit. Yang mana itu tercapai setelah alat berputar 50 kali. Tentukan yang pertama percepatan sudut alat, yang kedua yang B, waktu yang dibutuhkan untuk perlambatan tersebut terjadi. Jadi yang diketahui omega itu sama dengan 300 putaran per menit, omega nolnya sama dengan 900 putaran per menit, terus untuk tetanya putarannya sebenarnya 50 putaran. Nah, key point yang harus kalian lakuin di sini untuk pertama kali yaitu konversi satuan. Jadi kan satuan yang digunakan di soal, yang dikasih soal itu kan dia masih dalam RPM, rotation per minute. Jadi kalian harus ubah ke radian per second. Nah, biar gampang sih, gue mikirnya kalau rotation per menit atau RPM itu kan dia satu rotation itu, satu putaran itu, kalau kita ubah ke radian kan 2pi radian. Terus untuk menit kita ubah ke second kan, 1 menit itu 60 second. Jadi RPM lu kali 2pi terus lu bagi 60. Itu nanti dia keubah satuannya dari RPM ke radian per second. Jadi untuk soal nomor 1, 300 putaran per menit sama dengan 300 kali 2pi per 60 radian per second. Hasilnya itu 10pi radian per second. Untuk W0-nya sama dengan 500 putaran per menit. Terus kita konversi menjadi radian per second. Sama dengan 900 dikali 2pi per 60 radian per second. Hasilnya 15pi radian per second. Oke, lanjut mungkin. Wait.
Jadi persamaan yang kita gunakan di sini, persamaannya itu W kuadrat sama dengan omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa theta. Nah, kan yang ditanya di poin A itu percepatannya ya. Jadi bisa kita pindahkan ke ruas kiri bersama terms yang lain. Jadi alfa itu sama dengan omega kuadrat dikurangi omega 0 kuadrat dibagi 2 theta. Oke. Oke, tadi sebelumnya mungkin tetanya itu kita ubah ke radian ya. Jadi tinggal dikali aja. Satu putaran itu kan 2 pi radian. Jadi 2 pi radian dikali 50 sama dengan 100 pi radian. Jadi tinggal substitusi aja besaran-besaran yang udah kita dapat 10 pi radian per second kuadrat dikurangi 15 pi radian per second kuadrat dibagi 2 dikali 10 pi radian. Hasilnya percepatannya itu sama dengan min 5 pi per 8 radian per second kuadrat. Oke, jadi kalau kita bagi alfa itu sama dengan min 1,96 radian per second kuadrat. Atau kalau kita bulatin jadi min 2,0 radian per second kuadrat. Itu percepatan alatnya. Jadi lanjut mungkin. Kalau nggak salah, yang B itu yang ditanya waktu yang dibutuhkan ya. Perlambatan tersebut terjadi berapa? Jadi kita pakai persamaan kinematika gerak melingkar, omega sama dengan omega 0 ditambah alfa theta. Jadi tetanya itu sama dengan omega dikurangi omega 0 dibagi alfa. Jadi T sama dengan omeganya berapa tadi? Omeganya itu 10 radian per second dikurangi 15 pi radian per second dibagi min 5 pi per 8 radian per second kuadrat. Terus dapat kita T-nya sama dengan 8 second. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk perlambatan tersebut terjadi adalah 8 second. Oke. Lanjut ini. Nomor 2 ya. Oke, jadi nomor 2, sub CPMK-nya itu hukum 2 Newton dan torsi. Jadi soalnya massa M sama dengan 400 gram, tergantung pada tali yang terhubung dengan sebuah katrol berjari-jari R sama dengan 15 cm. Mula-mula massa dalam keadaan diam lalu dilepaskan, sehingga jatuh sejauh 2 meter dalam waktu 6,5 detik. Diketahui percepatan gravitasi itu sama dengan 9,81 meter per detik kuadrat. Tentukan besar momen inersia katrol dalam satuan internasional. Menggunakan A, nilai Fnet, dan tau net. Untuk ini menggunakan hukum kekalahan energi mekanik. Kita langsung pembahasan soal. Oke, nomor 2. Diketahui. Jadi yang diketahui M massa 400 gram. Untuk jari-jarinya itu 15 cm. Untuk H diketahui di soal ketinggian dari ininya, ketinggian dari baloknya itu 2 meter. Terus waktu yang dibutuhkan 6,5 second. Untuk G-nya 9,81 meter per second kuadrat. Untuk yang ditanya sendiri, momen inersia katrol menggunakan nilai Fnet dan tau net. Untuk yang B, momen inersia katrol menggunakan hukum kekalahan energi mekanik. Jadi kita cari satu hal yang sama, tapi pakai 2 cara yang beda. Oke, jadi ini persamaan yang harus kalian perhatiin untuk menyelesaikan soal-soal torsi. Jadi torsi atau tau itu kan dia merupakan vektor karena merupakan cross product dari lengan momen dan gaya gitu. Jadi tau itu sama dengan R cross F. Terus persamaan yang kedua itu tau sama dengan I kali alfa, yang dimana I itu merupakan momen inersia dan alfa itu sendiri merupakan percepatan sudut. Oke, jadi ini cara pengerjaannya. Langkah pertama kita harus menggunakan persamaan tau tadi, persamaan torsi, yang dimana tau net itu sama dengan R cross F net. Terus tau net itu sendiri hasilnya kan sama dengan I dikali alfa. Alfa sama dengan R cross F net. Sorry. Ya? Itunya PPT-nya juga ini hilang. Hilang ya? Oke. Iya. Hilang. Oke, screen aja deh. Oke. Udah kelihatan belum ya PPT gue? Udah.
Oke. Mantap. Oke, jadi cara pertama kita gunain persamaan tau. Tau net sama dengan R cross F net. Jadi nanti kita bisa ketemu inersianya berapa. Inersia sama dengan R kuadrat cross T. T itu apa? T itu tegangan tali F net. Jadi kan satu-satunya gaya pada sistem tersebut yang menarik benda itu kan cuman gaya tegangan tali. Jadi R kuadrat cross T per A. Nah, jadi kalau kita udah ketemu persamaan I ini, kita harus cari variabel-variabel yang belum diketahui. Yang dimana variabel yang belum diketahui itu tegangan tali dan percepatan. Untuk percepatan sendiri bisa kita cari dengan menggunakan rumus persamaan gerak lurus berubah beraturan gitu. Yang rumusnya itu H sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Tinggal kita substitusi H-nya 2 sama dengan 0. V0-nya itu kan tadi dia dalam kondisi diam awalnya. Jadi V0-nya itu sama dengan 0. Tambah setengah A T kuadrat. T-nya itu di soal diketahui 6,5 second. 6,5 kuadrat. Jadi A-nya bisa kita cari tahu sama dengan 0,09 meter per second kuadrat. Langkah selanjutnya kita harus cari berapa tegangan talinya. Kalau kita bikin diagram gayanya gitu, diagram gaya bebasnya, kita bisa tahu bahwa sigma F sama dengan M kali A, yang dimana gaya yang bekerja pada sistem tersebut ada tegangan tali dan gaya berat gitu. Untuk karena dia arah ke bawah itu kita anggap positif ya. Jadi W-nya positif, terus gambarin. Oke, jadi tali ke atas, ke bawah. Kita anggap karena dia bergerak ke bawah, jadi kita anggap W-nya itu positif, yang negatif itu T-nya. W min T sama dengan M kali A, terus T-nya sama dengan W dikurangi M kali A. Karena kita A-nya udah tahu, tinggal kita substitusi semua nilai-nilainya. W itu sama M kali G, M-nya 0,4 dikali G-nya 9,81 dikurangi 0,4 dikali 0,09. Bisa kita ketahui T-nya itu sama dengan 3,9 Newton. Kita udah dapat semua nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menghitung I. Tinggal substitusi ke persamaan awal, yang I sama dengan R kuadrat dikali T per A. Jadi setelah disubstitusi semua nilai hasilnya sama dengan I sama dengan 0,975 kg meter persegi. Atau kalau kita bulatkan menjadi satu angka penting, 1 kg meter persegi. 1 kg meter persegi. Oke, untuk yang B, yang ditanya itu momen inersia menggunakan hukum kekalan energi mekanik. Oke, jadi persamaan yang harus kalian kuasai untuk hukum kekalan energi mekanik itu mungkin udah pada tahu ya, karena ini materi udah diulang-ulang gitu. EP sama dengan EK ditambah, karena ini konteksnya dia rotasi gitu, jadi EP itu sama dengan EK rotasi ditambah EK translasi. Kalau EK rotasi itu energi kinetik yang disebabkan oleh benda tersebut berputar, sedangkan translasi yaitu energi kinetik yang disebabkan karena benda tersebut bergerak secara translasi atau secara linear gitu. Jadi hasilnya MGH sama dengan setengah I omega kuadrat ditambah setengah MV kuadrat. Jadi kalau kita lihat ada paralel gitu ya antara rumus-rumus rotasi sama translasi gitu. Kalau rotasi, kalau V itu dia jadi omega, terus kalau M itu biasa jadi inersia. Biar ingat gitu, kita ingat ya. Jadi kita bisa gunakan persamaan GLBB. V sama dengan V0 ditambah AT. Karena dia awalnya diam, jadi V0-nya itu 0. V sama dengan 0 ditambah 0,09 dikali 6,5. Jadi ketemu V-nya 0,6 meter per second. Nah, ini tinggal kita substitusi nilai-nilainya ke persamaan kekalan energi mekanik. EP sama dengan EK rotasi ditambah EK translasi. MGH sama dengan setengah I omega kuadrat ditambah setengah M V kuadrat. MGH sama dengan setengah I, karena W itu sama dengan V per R, kita substitusi. I setengah I V per R kuadrat ditambah setengah MV kuadrat. Jadi kita mendapatkan persamaan yang difaktorisasi R kuadrat V kuadratnya keluar. Jadi I sama dengan dalam kurung 2MGH min MV kuadrat dikali R kuadrat per V kuadrat. Nah, kalau udah kayak gini tinggal substitusi aja nilai-nilai yang sudah kita ketahui ke dalam persamaan. Nanti kita ketemu hasilnya sama seperti jawaban A.
0,972 kg meter persegi, jadi 1 kg meter persegi. Kita bulatkan. Jadi sebenarnya kita cari satu nilai yang sama dengan dua metode yang berbeda. Yang A itu pakai metode torsi, yang kedua ini pakai kekekalan energi mekanik. Oke, nomor 3. Nomor 3 ini dia SCPMK, hukum kekekalan momentum. Nah, ini mungkin soal paling gampang di diktat ini, karena emang gitu-gitu aja, sama kayak SMA. Jadi soalnya sebuah bola dengan massa 0,220 kg bergerak dengan laju 7,5 meter per second menumbuk secara elastik bola lainnya yang sedang diam. Nah, ini kata kunci yang harus kalian perhatikan gitu supaya dapat menerapkan rumus yang benar gitu. Elastik. Jadi kalau elastik itu dia koefisien restitusinya kan sama dengan 1. Nah, ini bisa digunakan dalam menghitung soal ini. Setelah tumbukan, bola yang datang menumbuk terpental ke belakang dengan laju 3,7 meter per second. Hitunglah A, kecepatan bola yang ditumbuk setelah tumbukan, terus yang B, massa bola yang ditumbuk. Oke, diketahui. Yang pertama, informasi dalam soal yang paling penting itu tumbukan elastik. Yang kedua, M1 sama dengan 0,220 kg. Untuk V1-nya sendiri, kecepatan bola pertama sebelum tumbukan itu 7,5 meter per second arahnya ke depan. Jadi kita anggap positif untuk ke depan. Untuk V2, karena bola kedua itu sebelum tumbukan dia diam, jadi kecepatannya 0 meter per second. Terus selanjutnya untuk kecepatan benda pertama setelah tumbukan, itu dia arahnya kan ke belakang, berlawanan arah dari M1. Jadi kita kasih tekanan negatif, min 3,7 meter per second, atau ke belakang. Untuk yang ditanya, untuk A, kecepatan bola yang ditumbuk setelah tumbukan atau V2 action. Untuk B, massa bola yang ditumbuk, M2. Nah, ini dua persamaan yang biasa digunakan untuk menyelesaikan persamaan kekekalan momentum. Sebenarnya bisa menggunakan 3 persamaan kalau dibutuhkan gitu. Jadi persamaan yang digunakan biasanya dalam kekekalan momentum itu yang pertama persamaan kekekalan momentum, yang kedua itu koefisien restitusi atau E. Terus yang ketiga juga biasanya menggunakan kekekalan energi mekanik. Nah, tapi dalam konteks ini kita hanya perlu 2 aja, yaitu kekekalan momentum dan koefisien restitusi. Oke, jadi karena dia elastik, koefisien restitusinya itu sama dengan 1. Jadi min F2 aksen dikurangi F1 aksen per F2 min F1 sama dengan 1. Jadi kalau kedua ruas kita kali V2 min V1, itu hasilnya V2 aksen min V1 aksen sama dengan V1 min V2. Jadi bisa kita cari V2-nya berapa? V2 aksen sama dengan V1 min V2 ditambah V1 aksen. Nah, kalau udah begini, tinggal substitusi nilai-nilai yang sudah kita ketahui. V1-nya itu 7,5 meter per second, V2-nya itu 0, terus V1-nya itu min 3,7 meter per second. Jadi dengan menggunakan penjumlahan pengurangan biasa, kita ketemu hasil dari V2 aksennya itu 3,8 meter per second. Jadi kecepatan bola yang ditumbuk setelah tumbukan adalah 3,8 meter per second. Ini bola yang kedua. Terus yang B, kita ditanya untuk mencari M2-nya berapa. Kalau ini kita bisa menggunakan persamaan kekekalan momentum, yang dimana P1 sama dengan P2. Momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, ini bisa kita tukar-tukar gitu ya supaya M1 dan M2-nya bisa kita faktorisasi keluar. Nah, jadi tinggal pindah ruas saja, M2 sama dengan M1 dikali V1 dikurangi V1 aksen dibagi V2 aksen min V2. Ketemu M2-nya, tinggal kita masukin angka-angka yang sudah kita ketahui, yang dimana M1 0,22, V1 itu 7,5, V1 aksen itu min 3,7, terus V2 aksen itu 3,8, dan V2 itu 0. Jadi ketemu M2 sama dengan 0,65 kg. Jadi massa bola yang ditumbuk adalah 0,65 kg. Oke, soal nomor 4. Jadi SCPMK yang dibahas di soal nomor 4 itu gerak harmonik sederhana. Ujung pegas yang memiliki konstanta pegas K dikaitkan dengan dinding vertikal sebelah kiri, dan ujung lainnya dikaitkan ke balok bermassa M yang diam dan terletak pada permukaan mendatar dan licin. Pada jarak x0 dari massa M tersebut, terdapat dinding kedua. Kemudian pegas ditekan sejauh 2x0 ke kiri, lalu dilepaskan. Hitunglah waktu untuk menabrak dinding tersebut.
Oke, sebelumnya gue lupa ya. Untuk soal nomor 1 dari nomor 1 sampai nomor 3 nih. Mungkin ada yang bingung gitu, bisa langsung nanya aja. Ada yang mau ditanyain untuk nomor 1 sampai nomor 3? Gue lanjut nih. Gue masuk nggak sih? Ngomong udah tadi masuk. Masuk kok, masuk. Oh, masuk, oke. Kayaknya karena masih basic banget, kayaknya nggak ada yang perlu ditanyain. Oke, bisa kita lanjut nih. Jadi ini apa namanya, diagram gambar soalnya. Langsung aja kita tulis apa yang diketahui di soal. Massa dari bendanya itu sendiri itu 1 kilogram, terus koefisien pegasnya itu sama dengan 400 pi kuadrat Newton per meter. Untuk X0-nya sama dengan 0,5 meter. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu waktu untuk menabrak dinding sebelah kanan. Nah, jadi persamaan yang harus kalian kuasai untuk menyelesaikan GHS atau gerak harmonis sederhana itu persamaan simpangannya, yaitu Y sama dengan A sin theta. Di mana theta itu omega kali T. Jadi bisa kita tulis sebagai A sin omega T. Terus kalau kalian pengen tulis fungsinya dalam bentuk frekuensi atau dalam bentuk periode, bisa A sin 2pi per T besar kali T atau A sin 2pi F dikali T. Untuk T besar sendiri atau periode, rumusnya itu sama dengan 2pi dikali akar dari M per K. Oke, jadi kita di sini cuma disuruh nyari waktu T1 ketika dia ditekan secara maksimal, yaitu 2x0, terus juga waktunya ketika dia dari titik setimbang ke tembok sebelah kanan. Jadi kita bisa partisi menjadi 2T gitu. Untuk T yang pertama atau T1, kita menggunakan persamaan simpangan. Y sama dengan A sin 2pi per T besar dikali T. Untuk Y sendiri itu dia 2x0, simpangannya 2x0. Untuk A sendiri sama 2x0, karena itu simpangan terjauhnya. Kan amplitude itu merupakan simpangan terbesar. Ya. Simpangan terbesar pada soal ini, diketahui dari soal itu 2x0. Jadi 2x0 sama dengan 2x0 sin 2pi per T besar dikali T1. Nah, untuk 2x0 ini bisa kita coret, jadi persamaannya bisa lebih sederhana menjadi sin 2pi per T besar dikali T1 sama dengan 1. Untuk 2pi per T besar kali T1 ini kan sama dengan theta ya. Jadi sin theta ini sama dengan 1. Theta berapa yang hasilnya 1? Kalau sin theta, kalau sin itu berarti tetanya sama dengan 90 derajat atau pi per 2. Jadi 2pi per T besar dikali T1 sama dengan pi per 2, bisa kita ketahui T1-nya sama dengan T besar per 4 atau periode dibagi 4. Untuk T yang kedua, ketika dia dalam posisi setimbang terus menuju ke tembok sebelah kanan. Ya sama dengan A sin 2pi per T besar kali T. Diketahui di soal simpangannya itu X0. Jadi X0 sama dengan 2X0 sin 2pi per T besar kali T0. X0 bisa kita coret, jadi persamaannya menjadi sin 2pi per T besar dikali T2 sama dengan setengah. Oke, jadi sin theta sama dengan setengah. Theta itu berarti otomatis 30 derajat ya. 30 derajat, kalau kita konversi ke radian, itu jadi pi per 6. Jadi 2pi per T besar dikali T2 sama dengan pi per 6. Nah, jadi T2 bisa kita ketahui, rumusnya itu sama dengan T besar periode per 12. Nah, kalau udah ketemu T1 dan T2-nya, tinggal kita jumlahin aja. Sebelum dijumlahin, tentunya kita harus tahu dulu nih berapa nilai dari T besar atau periodenya. Rumus periode udah gue jelasin di awal, rumusnya itu sama dengan 2pi dikali akar dari M per K. Tinggal kita substitusi nilai-nilai yang udah kita ketahui, M udah diketahui, terus K-nya juga udah diketahui di soal. Jadi T sama dengan 2pi dikali akar dari 1 per 400 pi kuadrat. Jadi ketemu T besarnya itu sama dengan 1 per 10 second. Nah, T besar ini kita substitusi ke persamaan T kecil. T kecil sama dengan T1 tambah T2. T sama dengan T per 4 ditambah T per 12. Jadi hasilnya itu sama dengan T kecil sama dengan periode dibagi 3. Periodenya itu 1 per 10 second. Jadi 1 per 10 dibagi 3. Hasilnya T-nya itu 0,03 second. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menabrak dinding kanan adalah 0,03 second. Jadi kan kalau menumbuk dinding kanan kan dia ke kiri dulu. Habis ke kiri, waktunya kita hitung. Habis itu setelah kiri, dari posisi setimbang ke kanan. Kita jumlahin, ketemu total waktunya.
Oke, nomor 5. Nomor 4 ada pertanyaan, kalau Mas Ade bingung bisa Ham, respon. Ham. Oke, ya. Sorry, mau tanya. Tadi cara biar tahu kalau 2x0 itu amplitudo dari mana ya? Oke, di soal kan dikasih tahu ya. Pegas ditekan sejauh 2x0. Sejauh 2x0 kan di awal ya. Jadi dia sejauh 2x0 itu dia simpangan terjauhnya. Kalau kita dari awal, misalnya kita 3x0 nih, katakan sejauh 3x0, berarti itu dia amplitude 3x0. Jadi kan itu dia simpangan paling jauh kan di awal. Kita kasih 2x0. Jadi pada jarak x0 terdapat dinding 2. Kemudian pegas ditekan sejauh 2x0 ke kiri, lalu dilepaskan. Nah itu amplitudo, definisi amplitudo. Karena dia 2x0 itu udah paling jauh kan. Nggak mungkin kalau kita udah lepas melebihi 2x0 ininya. Simpangannya. Karena kan nggak sesuai hukum kekalan energi juga kan, energi mekanik. Jadi kalau kita tekan 2x0, terus kita lepas, nggak mungkin simpangannya akan lebih dari 2x0, simpangan-simpangan selanjutnya. Pasti antara sama atau enggak kurang dari itu. Oke. Apakah jelas jawaban gue? Sorry kalau belibet. Oh ya, oke. Kasih Ham. Oke. Ini radian ya? Iya. Oke. Nomor 5, bab yang diujikan itu kinematika gerak rotasi. Jadi motor dengan roda berdiameter 44 cm bergerak menuruni bukit. Rotasi rodanya itu 1150 rpm atau rotation per menit. Berapakah yang pertama kecepatan sudut angular velocity-nya dalam radian per second, terus yang B frekuensi dan periode putaran roda motor, terus yang C kecepatan tangensial atau kecepatan linear dari motor dalam satuan meter per second dan satuan kilometer per jam. Oke, kita langsung tulis saja apa aja yang diketahui di soal. Yang diketahui itu kecepatan sudutnya atau omeganya sama dengan 1150 rpm. Nah, jangan lupa ya, kalau satuannya dalam rpm itu harus kalian ubah ke radian per second. Tapi tergantung soalnya juga sih. Tapi biasa kalau di soal tuh pasti radian per second kan, dalam satuan SI. Nah, itu konversinya tinggal dikali 2pi, terus dibagi 60. Begitu aja. Terus untuk D-nya sama dengan 44 cm diketahui di soal. Yang ditanya A, omega, B, frekuensi dan periode, terus untuk C, V motor, V tangensialnya, V linearnya. Nah ini konversi satuannya mungkin. Satu revolusi itu sama dengan 360 derajat. Satu putaran itu sama dengan 2pi radian. Untuk 1 menit itu sama dengan 60 second, jadi 1 rpm sama dengan 2pi per 60 radian per second. Oke, jadi tinggal dikonversi aja omeganya, dikali 2pi, terus dibagi 60, hasilnya itu 38,33 pi radian per second. Kita buletin jadi 120 radian per second. Oke, untuk B, frekuensi periode sama kecepatan sudut. Untuk frekuensinya sendiri, frekuensi itu kan bisa kita hitung dari persamaan kecepatan sudut. Omega sama dengan 2pi kali F. Berarti F itu sama dengan omega per 2pi. Terus untuk periode sendiri, T sama dengan T besar itu sama dengan 2pi per omega ya. Dibalik aja, karena F itu kan periode itu kan kebalikan dari frekuensi. Berarti F sama dengan omega per 2pi sama dengan 120 radian per second per 2pi, itu hasilnya mendekati 19,1 Hz. Untuk periodenya tinggal kita balik aja, apakah itu 2pi per omega ataupun 1 per F, sama aja hasilnya nanti. 1 per 19,16 Hz sama dengan 0,0524 second. Oke, ini jadi frekuensinya 19,1 Hz, untuk periodenya 0,0524 second. Oke, untuk kecepatan linear. Jadi kalau benda bergerak secara melingkar itu kan dia ada komponen kecepatan linearnya, tangensial gitu, yang menyinggung benda tersebut ketika benda tersebut berputar gitu, sama ada kecepatan sudutnya. Nah, ini bisa kita cari baik itu kecepatan rotasi sama kecepatan sudut ataupun kecepatan linearnya dengan persamaan V sama dengan omega R. Omega itu kecepatan sudut, V kecepatan tangensial, dan R itu jari-jari dari
rotasinya. Kalau di soal itu diketahui diameternya, berarti tinggal kita bagi 2 untuk mengetahui berapa jari-jarinya. Jadi jari-jarinya itu 22 cm, terus jangan lupa kita convert ke meter. Tinggal dikali 10 pangkat min 2. Oke, untuk V-nya karena kita udah ketemu R-nya, V sama dengan omega kali R, berarti sama dengan 120 radian per second dikali 0,22 meter. Hasilnya itu mendekati 26,4 meter per second. Nah, tadi di soal jangan lupa dia minta juga dalam satuan kilometer per jam. Nah, karena 1 kilometer itu 1000 meter dan 1 jam itu sama dengan 360 second. Jadi 26,4 meter per second ini kita kalikan 3.600 terus kita bagi 1000. Jadi hasilnya itu 95 km per jam. Jadi gitu ya. Konversi meter per second ke kilometer per jam itu lu kali dulu meter per second ke 3.600 habis lu bagiin 3.600 baru lu bagi 1000 gitu. Nanti udah auto ke convert ke kilometer per jam. Hasilnya itu 95 km per jam. Nomor 6. Nomor 6 ini yang dibahas itu dinamika benda tegar. Sebuah benda berbentuk L, lihat gambar, terdiri atas 3 massa yang dihubungkan oleh batang ringan. Nah, batangnya ini masanya diabaikan. Tentukanlah kerja yang harus dilakukan pada benda tersebut untuk mempercepat dari keadaan diam ke kecepatan sudut 3 radian per second. Oke, gue lupa dulu nih. Jadi soal nomor 5 nih, ada yang bingung nggak? Tanya aja langsung on mic gitu, kalau ada pertanyaan. Nomor 5 juga sederhana sih, kecepatan sudut kan, udah pada tahu. Frekuensi periode juga udah pada tahu. Mungkin kecepatan tangan sial mungkin yang agak lupa sama omega R. Itu aja sih. Karena yang on mic, gue lanjut ya. Jadi ini ada 3 benda gitu dalam sistem koordinat Cartesius 2 dimensi ya. Yang ditanya yang pertama itu berapa kerja yang harus dilakukan pada apabila sistem itu diputar terhadap sumbu X. Terus yang B itu diputar terhadap sumbu Z. Terus di soal dikasih clue gunakan rumus momen inersia I sama dengan mR kuadrat. Oke, ini yang diketahui omeganya berapa? Dari soal itu 3 radian per second. Untuk M1-nya 1,2 kg, M2 9 kg, M3 2,5 kg. Untuk posisi M1 itu dia ada di sumbu M1 itu ini ya. M1 itu ada di sumbu kalau J itu sumbu Y ya, 2,5 nih. Yang 9 kg ini M1. Terus M2 itu yang M1 1,2 kg, 1,2 kg. 1,2 kg. Oke, untuk M2 itu 9 kg, M3 itu 2,5 kg. Ini posisinya dalam dalam notasi vektor ya, 2,5J. Untuk posisi M2 itu 0I tambah 0J karena dia ada di pusat sistem koordinat. Jadi dia 0I 0J posisinya. Untuk posisi M3 itu ada 1,5I karena dia ada di ini ya, di sumbu X gitu. Sumbu Y-nya 0, jadi sumbu X aja yang dilihatin jadi 1,5I. Untuk yang ditanya kerja apabila sistem dirotasikan terhadap sumbu X. Terus kalau B, sistem dirotasikan terhadap sumbu Z. Nah, ini energi kinetik rotasi yang harus kita gunakan untuk menghitung energinya. K itu sama dengan setengah M omega kuadrat R kuadrat. Kalau kalian bingung sama rumusnya, mungkin kalian lebih hafal sama rumus energi kinetik gerak translasi gitu. K sama dengan EK sama dengan setengah MV kuadrat. Nah kan V itu sendiri udah gue jelasin di soal sebelumnya sama dengan omega kali R kan. Jadi omega kali R kuadrat itu sama dengan omega kuadrat kali R kuadrat. Jadi K sama dengan setengah M omega kuadrat dikali R kuadrat. Oke, untuk yang A, diputar terhadap sumbu X. Jadi kalau kita putar terhadap sumbu X, ada beberapa benda yang nggak melakukan kerja nih. Yaitu benda yang sejajar dengan sumbu rotasinya. Itu yang mana aja yang sejajar sama sumbu rotasi? Yaitu benda yang masanya 1,2 kg sama benda yang masanya 2,5 kg. Yaitu
M1 sama M3. M1 sama M3 itu dia sejajar sama sumbu putarnya. Jadi nanti dia dalam rumusnya itu, dalam perhitungan itu kita hitung sebagai 0 ya. Jadi K sama dengan setengah M1 omega kuadrat dikali R1 kuadrat ditambah setengah M2 omega kuadrat R dikali R2 kuadrat tambah setengah M3 omega 2 kuadrat R3 kuadrat. Jadi M1 itu 0 R-nya karena dia sejajar sumbu putarnya. R3 juga demikian. Jadi yang kita hitung sebenarnya cuman energi kinetik M2. Yaitu setengah dikali 9 kg dikali 3 radian per second kuadrat dikali 2,5 meter. 2,5 meter kuadrat. Oke, hasilnya K sama dengan 253,125 Joule. Kita bulatkan, terus hasilnya kita notasikan dalam notasi ilmiah, yaitu 2 kali 10 pangkat 2 Joule. Oke. Kita ada yang ditanya untuk soal A, kalau masih bingung mungkin. Lanjut mungkin ke B ya. Untuk B itu dia diputar terhadap sumbu X. Sumbu X ini, kalau sistem koordinat X ya, itu kan berarti dia sejajar dari sumbu X dan sumbu Y. Berarti diputar terhadap ininya, apa? Terhadap titik awalnya. Sumbu rotasinya itu di titik awal. Jadi kita putar terhadap titik awal. Jadi yang 0, yang tidak melakukan kerja di situ, yaitu berapa ya? Yang 1,2 kg, berarti M1. M1 itu dia, kalau kita putar terhadap sumbu Z, dia tidak melakukan kerja. Karena dia ada literally di sumbu putarnya. Jadi R-nya 0. Jadi yang melakukan kerja itu cuma benda 9 kilo sama benda 2,5 kilo. Kita hitung kedua energi kinetik yang benda 9 kilo sama benda 2,5 kilo. Jadi setengah dikali 9 kg dikali 3 radian per second kuadrat dikali 2,5 meter kuadrat. Ditambah setengah 2,5 kg dikali 3 radian per second kuadrat dikali 1,5 meter kuadrat. Hasilnya K sama dengan 253,125 Joule ditambah 25,3125 Joule. Hasilnya itu sama dengan 278,4375 Joule. Jadi kita terapkan kalau dosen kalian rese itu harus pakai angka penting, bisa kalian bulatkan menjadi berapa? Satu angka penting sama dengan 3 kali 10 pangkat 2 Joule. Oke, mungkin itu untuk nomor 6. Mungkin ada pertanyaan? Dan bingung mungkin dalam penggunaan rumusnya atau perhitungannya, bisa on mic aja langsung. Gue masih kayak gampang-gampang banget. Kayak Fismek tuh ya matkul paling gampang gak sih semester 2? Karena ulang-ulangan doang kan dari SMA. Oke, karena gak ada yang on mic, jadi gue lanjut ke nomor 7. Jadi SNMPK yang dibahas di nomor 7 ini gabungan dari cuman kekalahan energi doang. Jadi SNMPK yang dibahas kekalahan energi. Jadi soalnya itu sistem 2 ember cat ada 4 kg dan 12 kg yang dihubungkan oleh tali ringan dilepaskan dari keadaan diam dengan ember 12 kg berada 2 meter di atas lantai. Kalau tali ringan berarti talinya nggak dihitung, massa talinya nggak dihitung. Seperti diperlihatkan pada gambar. Dengan mengabaikan gesekan dan massa katrol, gunakan prinsip kekalahan energi untuk menemukan kecepatan ember ini menembus ke lantai. Kalau ada kata-kata mengabaikan gesekan dan massa katrol, berarti kita tidak menggunakan konsep kekalahan dinamika benda tegar gitu. Kita tidak memperhitungkan torsinya dalam perhitungannya. Kalau gesekan sama massa katrolnya itu diabaikan. Jadi kita cuman pakai hukum kekalahan energi mekanik. Energi mekanik sama dengan K ditambah U, yang dimana K itu energi kinetiknya setengah mv kuadrat, U itu merupakan energi potensial gravitasi, yaitu M kali G kali H. Terus untuk prinsip kekalahan energi mekaniknya mungkin udah tahu, E mekanik awal sama dengan E mekanik akhir. Untuk dalam konteks ini, E mekanik awalnya itu ketika benda dengan massa 12 kg masih di atas, terus E mekanik akhirnya ketika benda massa 12 kg itu udah turun gitu, udah menumbuk lantai. Nah, pada soal ini kondisi satu adalah sistem belum bergerak. Jadi V pada semua komponen energi kinetik itu sama dengan 0. Jadi yang kita perhitungkan pada kondisi satu itu hanya potensialnya saja.
Mx sama dengan Mx aksen, K tambah U sama dengan K aksen tambah U aksen. Nah, inilah panjang. Jadi langsung aja menghitung mekanik awal 4 kg dikali 9. Nah, ini benda dengan massa 4 kg. Jadi ini energi potensial dari benda yang bermassa 4 kg. Karena pada posisi pertama dia itu ada di bawah, jadi potensialnya 0. Hanya 0. Tambah setengah 4 kg dikali 0 kuadrat. Kan tadi kalau posisi awal tuh dia masih belum bergerak, jadi semua komponen kecepatannya itu 0. Terus ditambah benda kedua yang 12 kg, dia pada posisi awal, benda kedua itu dia ada di ketinggian sebesar 2 meter dari tanah gitu. Jadi kita perhitungkan ininya MGH-nya 12 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali 2 meter. Terus ditambah komponen energi kinetiknya yang di mana 0. Jadi kalau kita hitung semuanya hasilnya itu energi mekaniknya sama dengan 235,2 Joule. Nah, ini kita udah tahu nih energi mekanik awal. Terus kita tinggal hitung energi mekanik akhir. Nah, untuk energi mekanik akhir itu ketika benda yang 12 kg itu menyentuh tanah. Jadi posisinya terbalik ya. Jadi pada posisi kedua, pada Mx aksen itu dia energi potensial benda 12 kg itu 0. Sedangkan energi kinetiknya pada 4 kg itu ada. Benda 4 kg itu punya energi kinetik. Oke. Jadi Mx aksen sama dengan 4 kg, benda 4 kg dikali 9,8 meter per second dikali 2 meter. Karena pada posisi kedua dia udah di atas, udah 2 meter gitu ya. Jadi ada ketinggiannya. Kenapa ketinggiannya 2 meter? Karena dia kan terhubung gitu ya. Kalau terhubung berarti kalau benda pertama bergerak sejauh 2 meter, benda kedua otomatis geraknya 2 meter juga. Begitu. Oke, ditambah setengah 4 kg dikali V1 aksen kuadrat. Ditambah 12 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali 0. Mengapa? Karena benda kedua ini dia udah benda dengan 12 kg yang di kiri itu dia udah menyentuh tanah gitu. Jadi energi potensialnya 0. Tapi dia tetap mempunyai energi kinetik. Kenapa? Karena kan dia tepat sebelum menumbuk ya. Jadi masih punya kecepatan gitu. Tidak diam gitu. Tidak diam seperti kondisi pada kondisi awal, Mx awal. Jadi Mx itu sama dengan 78,4 Joule ditambah 2 kg dikali V1 aksen kuadrat. Ditambah 6 kg dikali V2 aksen kuadrat. Nah, catatan nih, karena dia terhubung gitu. Secara logika kalau kedua benda terhubung oleh satu tali yang sama, kalau benda satu kita gerakin 1 meter ke kanan, otomatis benda yang di kiri juga bergerak 1 meter ke kanan kan. Jadi dalam dapat kita simpulkan kalau V1 itu sama dengan V1 aksen itu sama dengan V2 aksen. Jadi kecepatan benda pertama sama benda kedua setelah setelah kondisi kedua, di kondisi kedua itu kecepatannya sama. Karena itu ya terhubung terus kecepatannya sama. Oke, jadi Mx sama dengan Mx aksen. Mx itu tadi udah kita ketahui 253,2 Joule sama dengan 78,4 Joule ditambah 2 kg V1 aksen kuadrat. Udah bisa langsung kita ubah aja entah itu V1 aksen atau V2 aksen gitu. Jadi kayak gini. Substitusikan V2 aksen. Jadi yang kita substitusi itu V2 aksen kuadrat ke V1 aksen kuadrat. Jadi 253,2 Joule sama dengan 78,4 Joule ditambah 2 kg V2 aksen kuadrat. Tambah 0 Joule ditambah 6 kg V2 aksen kuadrat. Jadi 253,2 Joule dikurangi 78,4 Joule, jadi hasilnya 2 kg V2 aksen kuadrat ditambah 6 kg V2 aksen kuadrat. Hasilnya itu jadi 156,8 Joule sama dengan 8 kg V2 aksen kuadrat. Untuk menyederhanakan persamaannya 8 kg kita pindah ruas. Jadi bisa kita ketahui V2 aksen kuadrat itu sama dengan 156,8 Joule dibagi 8 kg. Hasilnya itu 19,6 Joule per kilogram. Ini kan belum dalam, karena dia kuadrat harus kita akarin. Jadi V2 aksen sama dengan akar dari 19,6 Joule per kilogram.
Hasilnya itu 4,4 meter per second. Jadi kecepatan ember menembus lantai, ember yang beratnya 12 kg tadi itu ketika menembus lantai itu kecepatannya sebesar 4,4 meter per second. Oke, mungkin nomor 7 ada pertanyaan nggak? Karena agak panjang juga sih langkah-langkahnya. Ya kalian harus ketahui jangan nomor 7 ini. Tentuin mana yang 0, mana yang energi kinetiknya 0, mana yang punya energi kinetik. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung on mic. Oke, gue rasa masih gampang ya. Ini nomor terakhir nih, nomor 8. Sebuah massa melekat pada pegas yang berosilasi dengan periode 3,35 second. Terus pertanyaan poin A itu, jika massa mula-mula diam di X sama dengan 0,0440 meter dan waktu T sama dengan 0, di manakah posisinya pada waktu T sama dengan 6,37 second? Terus untuk yang B, apakah massa bergerak dalam arah X positif atau negatif pada T sama dengan 6,37 second? Jelaskan. Langsung kita tulis apa aja hal-hal yang kita ketahui dari soal. Di soal diketahui periode sama X awalnya. Periodenya 3,35 second. Pada T sama dengan 0, X-nya itu sama dengan 0,0440 meter. Ya, langsung kita jawab aja pertanyaan yang A, posisi massa pada saat T sama dengan 6,37 second. Oke, ini mungkin konsep yang harus kalian pahami dalam mengerjakan soal ini. Ini dia masuknya gerak harmonik ya. Gerak harmonik X, T itu sama dengan A sin theta. Nah, A sin theta ini persamaan umumnya itu menjadi A sin dalam kurung omega T dikali theta 0. Dengan catatan T itu lebih dari 0. Kalau T-nya itu lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0, ini persamaan ini berlaku ya. Jika theta 0 sama dengan pi per 2, maka fungsi posisi X kali T sama dengan A sin dalam kurung omega T tambah pi per 2. Apa sih maksud dari persamaan ini? Jadi kalau theta 0, ya sudutnya itu pi per 2, kalau bendanya itu bergerak dari amplitudonya ya. Dari amplitudo. Ketika T sama dengan 0, dia itu udah ada di suatu posisi tertentu. Nah, maka tetanya itu sama dengan pi per 2 90 derajat. Itu berlaku universal kalau kalian lihat ini di grafiknya ya. Kalau dia berapapun ininya, berapapun simpangannya, berapapun simpangan awalnya. Kalau dia pada T sama dengan 0, terus dia ada di suatu posisi tertentu, itu udah otomatis jadi A-nya. Ini bakal kita buktikan ya di nomor 1. Oke, nomor 1 yang A, sorry. Jadi nomor 1 yang A, kita bisa tulis dulu persamaannya. XT sama dengan A sin omega T ditambah theta 0. Nah, karena dia posisi awal, jadi T-nya itu sama dengan 0. Kita substitusi nilai T0 ini ke persamaan. Maka XT sama dengan 0 itu sama dengan A sin theta 0. Oke. Nah, untuk menghitung posisi, kita harus tahu nih berapa itu amplitudonya. Nah, yang pertama ini kita cari amplitudenya dulu sama theta 0-nya. Kita dapat theta 0, baru kita bisa hitung amplitudonya. Jadi mencari theta 0-nya. XT sama dengan A sin omega T tambah theta 0. Nah, ini dengan mencari theta 0, kita turunin X-nya itu menjadi V. Jadi kita turunkan terhadap T, XT-nya. Jadi Vt sama dengan dx per dt, ini sama dengan d A sin omega T ditambah theta 0 per dt, itu sama dengan A omega cos omega T ditambah theta 0. Jadi ini persamaan dasar dari gerak harmonik sederhana dari kecepatan. Kecepatan itu turunan pertama dari posisi. Jadi A sin omega T ditambah theta 0 itu turunan pertamanya kan A omega cos omega T ditambah theta 0. Oke. Saat T sama dengan 0, massa kan tidak bergerak, sehingga kecepatannya adalah 0. Kita substitusi T-nya, terus V-nya itu kita sama dengan 0. Karena pada awal, di soal itu diketahui bendanya tidak bergerak. Jadi 0 sama dengan A omega cos omega 0 ditambah theta 0. Nah, karena A dan omega itu tidak mungkin 0, jadi yang 0 itu di sini apanya? Pasti cos-nya.
cos-nya itu pasti bernilai 0. Cos dalam kurung omega 0 ditambah theta 0 itu sama dengan 0. Karena omega kali 0 itu sama dengan 0, jadi cos theta 0 itu sama dengan 0. Nah, untuk theta 0 ini, theta 0 berapa nilainya supaya cos itu sama dengan 0, yaitu 90 derajat kan. Cos 90 derajat sama dengan 0, atau pi per 2. Nah, ini terbukti kan, nggak peduli berapapun A-nya, kalau pada T sama dengan 0 dia sudah berada di posisi tertentu, itu dia otomatis theta 0-nya sama dengan pi per 2. Karena di soal itu mula-mula dia diam di X sama dengan 0,04. Jadi udah ada posisi tertentu, terus T-nya sama dengan 0. Berapapun A-nya, nggak peduli berapapun A-nya, pasti theta 0-nya itu akan pi per 2. Oke, udah dapat theta 0-nya, baru kita cari amplitudonya. Nah, XT kan tadi sama dengan A sin dalam kurung omega T ditambah theta 0. Theta 0 kita udah dapat pi per 2, substitusi ke dalam. Jadi A sin omega theta ditambah pi per 2. Nah, T-nya itu sama dengan 0, substitusi T-nya A sin omega 0 ditambah pi per 2. Jadi persamaannya itu menjadi A sin pi per 2. Nah, sin 90 derajat itu kan 1. Jadi A dikali 1 sama dengan A. Nah, X sama dengan X pada T sama dengan 0 itu kan diketahui di soal itu 0,0440 meter kan. Jadi 0,0440 meter ini sama dengan A. Jadi udah otomatis amplitudonya itu si posisi X awal pada T sama dengan 0. Ini di sini kan. Kalau rumus cepatnya sebenarnya ini aja sih. Kalau lu tahu X-nya berapa pada T sama dengan 0, berarti itu X-nya itu amplitudonya. Gitu aja. Oke, jadi kan dicari posisi masanya ini. T sama dengan 6,37 second. Jadi tadi kita udah cari amplitudo, udah cari theta-nya berapa, kita masukin, terus kita substitusi T pada saat 6,37 second. Nah, sebelumnya gue belum cari ini ya, belum cari kecepatan sudutnya ya. Ini di sebelah kanan nih, mencari omega. Omega itu sama dengan 2 pi per periode. Periodenya dikasih tahu di soal, itu 3,35 second. Jadi 2 pi dibagi 3,35 second, itu hasilnya mendekati 1,88 radian per second. Nah, nilai ini kita substitusi ke persamaan. XT sama dengan 0,0440 meter dikali sin dalam kurung lagi 1,88 radian per second dikali T tutup kurung ditambah pi per 2. Nah, ini tinggal kita operasikan aja. Jadi 0,0440 meter sin 1,88 radian per second dikali 6,37 second ditambah pi per 2. Jadi yang di dalam sin ini setelah dioperasikan hasilnya itu 13,546. Ini dalam satuan radian ya. Ingat dalam satuan radian guys. Jadi X ketika T-nya 6,37 itu sama dengan 0,0440 meter dikali sin 13,546 radian. Jadi sin 13,546 radian kalau kita hitung di kalkulator itu hasilnya mendekati 0,83. Jadi hasilnya itu 0,0440 atau amplitudonya dikali 0,83. Jadi hasilnya itu mendekati 0,0365 meter. Jadi posisi massa pada T sama dengan 6,37 second adalah X sama dengan 0,0365 meter. Oke, jadi nomor 8 yang AA ini kan disuruh disuruh cari posisi massanya. Nah, tapi kita belum tahu berapa theta nolnya, terus juga berapa amplitudonya. Nah, ini tadi gue cari amplitudonya dengan menurunkan dulu terhadap dt fungsinya, fungsi xt-nya kita turunkan terhadap dt sehingga kita mendapatkan fungsi kecepatan. Nah, dari fungsi kecepatan kita ketahui pi per 2. Sebenarnya ini udah jadi rumus universal gitu ya. Kalau pada t sama dengan 0, pada t sama dengan 0 terus udah ada kecepatannya gitu. Jadi udah otomatis pi per 2. Udah ada posisinya x-nya. Udah otomatis pi per 2, 90 derajat. Berapapun nilai amplitudonya. Jadi udah tahu pi-nya berapa, udah tahu theta-nya berapa, udah tahu t-nya berapa, kita substitusi terus ketemu A. Nah, ketemu A, tinggal substitusi ke persamaan xt. Ketika t-nya 6,37. Oh iya, sebelum itu cari dulu berapa kecepatan sudutnya.
Kalau udah ketemu semuanya tinggal dihitung, ketemu deh. Oke, yang penting itu. Ya mungkin untuk yang A ada pertanyaan nggak? Karena yang B ini gampang banget. Gal. Kita lanjut aja ya. Untuk yang B nih. Yang B itu ditanya pada waktu 6,37 ini si kecepatan si massa ini dia apakah berada di X positif atau X negatif gitu. Arahnya. Nah, ini bisa kita hitung dengan persamaan kecepatan hanya X positif. Kalau kecepatan negatif, ya arahnya negatif. Jadi tinggal kita substitusi aja ke persamaan kecepatan. Jadi V ketika T-nya itu 6,37 sama dengan 0,0440 meter dikali 1,88, jadi dia 13,5046. Jadi V-nya itu 0,0440 meter dikali 1,88 radian per second dikali 0,557. Jadi cos dari 13,5046 radian ini itu kan 0,557 kalau dihitung. Di V-nya itu sama dengan 0,0461 meter per second. Jadi kita ketahui kecepatan akhirnya itu, kecepatan pada T sama dengan 6,37 second itu positif. Karena dia positif, otomatis arah pergerakan massa T sama dengan 6,37 second itu arahnya ke X positif. Oke, mungkin itu aja. Makasih semuanya untuk ngasih gue kesempatan untuk asistensi. Mungkin ada pertanyaan yang belum jelas mengenai asis kali ini. Tapi kayaknya nggak terlalu... Ilham. Ya, boleh. Perkenalan, Ya, nama saya Farhan Pratama, Teknik Elektro 2022. Saya pengen tanya tuh, tadi kan ada soal tentang kekekalan tuh yang yang disuruh pakai hukum kekekalan apa gitu. Oke. Nah, itu kenapa fake quadrant bisa disubstitusi sama apa tadi? Oh ya, akselerasi. Ya. Gue paham. Yang ini kan, yang itu bukan sih? Bukan yang katrol. Oh, oke. Ya. Oh, yang V1 aksen disubstitusi jadi V2 aksen gitu ya? Itu yang bingung ya? Ya, yang tiba-tiba jadi percepatan kali apa gitu. Yang mana tuh? Yang bukan V aksen, yang V awalnya itu loh. Awal. Lu bisa kasih tahu gue slide yang mana nggak? Nah, yang ini nih, yang ini. Ini? Ya. Yang mana tuh? Bisa lu ini tunjuk yang lu bingung? Oh, itu MGH. Salah deh. Iya. Iya, MGH itu. Oh, yang sama dengan 0 ya? Iya. Itu MGH. Karena dia posisi awalnya di bawah kan, hanya 0. Hanya 0. Tapi iya. Oh. Ke atas atau ke bawah itu nggak negatif ya? Nggak. Karena ini energi ya. Jadi bukan satuan vektor, jadi nggak peduli hanya setelah negatif. Oh, oke. Udah itu aja. Terima kasih, Ilham. Oke, makasih Alvan pertanyaannya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Gimana nih? Diem-diem nih. Banyak ya, 54 orang. Mam. Yuk. Bisa balik ke yang nomor 6 nggak? Gue pengen klarifikasi dikit. Klarifikasi. Oke. Soalnya. Apa diketahui? Diketahuinya, diketahuinya. Nah, itu posisi M1 sama M2-nya kebalik ya ternyata. Tapi pas dimasukin di jawabannya benar kok. Oke.
Diem-diem aja nih. Tanya nggak? Kaget sih, pada diem orang gampang materi. Ya gimana sih, Re, kalau nggak ada yang nanya? Bisa gue tutup atau gimana? Coba kita tunggu sampai 14.07 ya. Oh, itu ada tuh. Oke. Kam, kenapa tuh? Apa bos? Ngapa dong? Oke, Dli. Udah sembuh belum lo? Oke. Ah ya. Oke, GWS. Guys, kalau ada yang mau nanya kita tunggu sampai 14.07 ya. Ya, aku punya pertanyaan satu lagi. Oke, Alvan yang mana? Itu yang tentang angka penting nih. Kenapa? Angka penting. Ah, nggak penting. Oke. Sebentar. Ya. Itu apa? Gue bingung cara cari angka pentingnya gimana gitu. Kan seingat gue kan cek dulu nilai-nilai diketahuinya apa. Nah, tapi pas gue liatin di sini kok angka pentingnya satu semua hasilnya. Kenapa? Yang mana? Tuh yang ini nih, yang paling atas nih. Yang 6.000. Oke. Ya, kenapa? Emang itu nggak salah? Kan kalau gini ya, kalau angka penting itu dibuletinnya ke memiliki satu angka ragu-ragu gitu. Jadi kalau dibuletin ke 6.000 itu sebenarnya benar aja satu angka penting ya, dibuletin satu angka penting. Tapi bisa juga kalau lu buletin misalnya ke berapa? 5.800 gitu. Mungkin gue yang keliru nih. Sebentar. Jadi udah bener ya, yang 5.000 itu kan satu angka penting. Kalau 5.000 itu kan angka penting itu kan angka selain 0 kan. Kalau 5 terus di belakangnya ada 0, kalau nggak ada tanda koma atau tanda titik gitu, itu dia tanda titik itu dia angka penting gitu. Terus kalau pembulatan dibulatkan menjadi memiliki satu angka ragu-ragu atau ke apa yang paling sedikit. Apa yang paling sedikit ini kan 5.000 kan, satu angka penting. Jadi 6.000. Oke. Gimana, Van? Ya, ngerti. Ya. Terima kasih, Lam. Yuk. Ada lagi nggak selain apa?
PDF gue ini kelihatan nggak? Kelihatan Tes, kok, tes. kelihatan. Oke. Jadi mungkin nggak ada yang nanya, gue ngejelasin sedikit aja ya. Mungkin klarifikasi juga. Jadi di diktat itu udah lengkap ya. Terus gue masukin di PP tadi nggak semuanya, yang gue pendidikin aja. Jadi kalau di diktat kalian bisa lihat ada rumus-rumus yang lebih lengkap itu. Terus untuk persamaan kinematika rotasi, sebenarnya ini gue udah bilang tadi sebelumnya, kayak paralel gitu kan sama kinematika translasi. Jadi W itu, omega itu seperti V, terus A itu percepatan itu alpha, terus X itu theta kan, karena dia lintasannya itu berupa sudut, jadi dia S itu theta. Nah, untuk persamaan pertama, yang V sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, ini kalau di dalam rotasi itu, rumusnya omega sama dengan omega 0 ditambah alpha kali T. Nah, untuk theta itu rumusnya sama seperti S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini mungkin salah tulis ya, lupa T-nya. Jadi theta itu sama dengan omega 0 dikali T ditambah setengah alpha T kuadrat. Untuk persamaan yang ketiga itu omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alpha kali theta. Ini sama aja kayak V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 AS gitu. Nah, ini untuk omega bar, ini kecepatan sudut rata-rata sama dengan omega ditambah omega 0 begitu juga. Oke, mungkin itu aja sih. Jadi ini kalau kalian nanti baca diktat, ini theta sama dengan omega 0 kali T ya. Omega 0 kali T. Oke. Ini karena nggak ada yang nanya lagi, itu aja mungkin yang bisa gue bahas. Sorry banget kalau masih ada beberapa hal yang Kak. Oke. Sorry, mau nanya. Oh ya, sebelumnya salam kenal, gue Gina dari Tekim 22. Di sini mau nanya Kak, tadi yang mungkin balik lagi ke PPT kali ya Kak, kalau boleh. Itu yang tadi nomor 6 kan itu tadi ada yang R-nya sama dengan 0 ya Kak. Terus tadi Kakak bilang kan R-nya sama dengan 0 karena sejajar sama sumbu putar. Nah itu aku masih bingung Kak gimana cara nyari yang sejajar sama sumbu putarnya gitu. Oh, oke. Thank you Kak. Oke. Sebelumnya jangan panggil gue Kak ya, karena gue dua-dua juga nih. Nggak enak ini. Oke. Jadi sebenarnya gampang aja sih. Kalau diputer terhadap sumbu X, berarti kan R yang harus dicari itu kan nih, ini kan K kan sama dengan setengah M omega kuadrat dikali R kuadrat kan. Nah, R yang harus dicari ini posisi si benda terhadap sumbu putarnya. Nah, kalau benda yang di sumbu X, kan dia, kalau benda yang di sumbu X itu kan dia X-nya itu kan ya emang udah di situ kan, jadi R-nya itu 0. Kecuali nih, kalau misalnya yang benda 9 kg nih, kan dia ada di sumbu Y kan. Terus jaraknya ke sumbu X itu 2,5 meter. Jadi nilai R-nya ada. Sedangkan yang X nih, yang 2,5 kg, dia kan emang udah ada di X kan. Udah ada di X. Jadi R-nya itu sebenarnya 0. 0 dikalikan berapa angka pun kan sebenarnya 0. Jadi energi kinetik kalau di sumbu putar itu 0. Gitu sih. Kalau misalnya sumbu putarnya Y, berarti yang 0 apa energinya? Yang energi kinetiknya 0 apa? Yaitu yang 9 kg sama yang 1,2 kg. 9 kg karena dia ada di sumbu Y, terus R-nya itu kan sebenarnya 0 karena dia udah di Y kan. R-nya sebenarnya 0. Untuk 1,2 kg dia di sumbu pusat. 0 juga. Itu sih. Jadi R itu kan jarak dari benda itu ke sumbu putarnya. Jarak terdekat dari benda ke sumbu putar. Kalau bendanya itu udah ada di sumbu putar, berarti kan jaraknya 0 kan. Udah emang di situ bendanya. R-nya sebenarnya 0. Itu aja sih.
Gimana? Oke, paham Kak. Thank you Kak. Oke, sama. Ada lagi mungkin? Ngapa Dli? Bagi PPT-nya. Oh, bagi PPT-nya. Sebenarnya itu gue ngambil dari ini ya, dari diktat. Cuma nggak apa sih, ntar gue kirim deh. Oke, Wilky nanya nih, Wilky. Gelombang berjalan. Sebentar. Apa nih, Wilky? Merumus gelombang berjalan ada syarat-syaratnya nggak sih? Mungkin syarat yang gue tahu ya, tadi udah gue jelasin juga. Rumusnya itu berlaku kalau T-nya itu lebih besar atau sama dengan XT sama dengan A sin omega sama dengan A sin omega T tambah theta 0 dengan catatan T lebih besar atau sama dengan 0. Itu sebenarnya ini kayak masuk di akal aja sih, kan T nggak mungkin negatif ya. Itu sih mungkin. Kayak merambat ke kanan. Oh itu. Oke. Gini aja. Kalau beda tanda nih. Kalau negatif itu ke kanan ya. Kalau negatif ke kanan. Kalau positif ke kiri. Omega T ditambah. Ntar nih. Apa gue salah ya? Ntar gue cek dulu deh. Tadi gue salah nih. Singkat gue gitu ya. Kalau negatif tuh setahu gue ke kanan. Gelombang berjalan. Ini nih. Nah kan. Wait. Nah ini. Kalau negatif itu dia ke kanan kan? Ya, negatif ke kanan kan? Kalau negatif ke kanan. Kalau positif dia ke kiri. Nah, mungkin kalau amplitudenya juga. Kalau amplitudenya positif berarti dia titik asalnya itu di atas. Kalau negatif itu di bawah. Itu sih guys. Itu Will, gimana Will? Ini kalau negatif ke kanan, positif kiri. Kalau WT negatif ada nggak? WT negatif. Kurang tahu bang. Itu juga kurang tahu ya. Kalau WT negatif sama. Jadi sebenarnya nggak bakal ada kayak gitu sih. Paling umum aja keluar. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Oke deh, thanks. FYI. Cek. Gimana nih guys? Tunggu 1 menit kali ya, Ham. Oke. Ini ada absensi apa? Ada absennya nggak sih? Ada. Absen dulu guys. Ada Rehan, ada apa? Mana Rehan nih?
Oke, udah 1 menit nih. Oke, mungkin gue pengen ngucapin makasih nih udah buat Akpro ini 2023 buat ngasih gue kesempatan untuk asis. Terus juga buat teman-teman yang datang, apalagi tadi ada dari DTK ya datang. Keren banget kalian niat sampai datang ke sini. Oke. Ini itu aja yang bisa gue sampaikan nih. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kurang informasi yang kurang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Ham. Thank you, Ham. Thank you. Yuk, Thank you, Ham. yuk, Thank you. sama-sama.